사랑해 강태 씨. Gara-gara Munyong, Gido akhirnya bikin kerusuhan di acara kampanye ayahnya. Dia bahkan ngeluarin semua unek-unek yang ada di hatinya. Dan setelah sekian lama, petugas keamanan ayahnya akhirnya berhasil nangkep Gido. Munyong yang waktu itu denger Gang Tae bilang apa perlu Gang Tae main juga sama Munyong, akhirnya nanyain Gang Tae. Tapi Gang Tae menghindar sama pertanyaan itu dan Gang Tae bilang kalau dia cuma ngomong sendirian. Gak lama kemudian, salah satu tangan kanannya Kwon Mansu datang nemuin Gang Tae sama Munyong. Orang itu ngancem mereka berdua gara-gara mereka berdua bikin kerusuhan itu kan. Tapi seperti biasa, Munyong gak takut sama sekali sama dia. Dan gara-gara itu, orang itu jadi gregetan sama Munyong dan mau mukul Munyong. Untung aja ada Gang Tae yang nyegah dia. 함부로 잡지 말지. Gak lama kemudian Juri datang nemuin Gang Tae. Juri bilang kalau Gido pengen ngomong sama Gang Tae. Pas disamperin, ternyata Gido bilang kalau jangan nyalahin Munyong atas semua ini. Gido juga gak merasa nyesel sama sekali ngelakuin itu, dan dia malah seneng banget hari ini. Juri kemudian nemuin anggota keluarganya Gido supaya ada salah satu dari mereka yang ikut ke rumah sakit. Karena itu kemudian ibunya ikut sama Juri. Tapi pas ketemu sama Gido, ibunya langsung marah-marah sama Gido, nampar Gido dan nyalahin Gido. Tapi walaupun ibunya kasar, Gido tetap berpikir kalau ibunya itu sayang sama Gido. Walaupun tamparan itu sakit, tapi Gido nggak benci ibunya sama sekali. Gara-gara omongan Gido, Gang Tae kemudian inget sama masa lalunya. Waktu itu ayahnya meninggal dan dia tuh masih kecil. Ibunya mabuk dan bilang kalau ibunya nggak bakalan mati muda karena dia harus ngurusin Sang Tae kan. Gang Tae yang kebangun dari tidur kemudian meluk ibunya. Tapi seolah ibunya selalu aja mementingkan Sang Tae. Ibunya bahkan bilang sama Gang Tae kalau alasan ibunya ngelahirin Gang Tae adalah untuk ngurusin Sang Tae. Setelah semua urusan di situ selesai, Gang Tae ternyata mau ikut sama mobilnya Munyong. Pas ditanyain sama Juri, ternyata Gang Tae khawatir sama Munyong kalau dia ngebut lagi. Di tengah perjalanan Munyong bilang kalau dia tahu Gang Tae iri sama si burung kecil karena si burung kecil bisa bersenang-senang. Pokoknya Munyong tahu semua isi hatinya Gang Tae. Munyong juga bilang kalau suatu saat Gang Tae pengen melarikan diri, Munyong bakalan ikut sama Gang Tae dan mereka bakalan bersenang-senang. Sang Jae buru-buru ngasih info sama Sang In kalau buku barunya Munyong yang berjudul Kisah Hidup Zombie nggak bisa beredar. Sang In kemudian pergi. Di perjalanan dia nelpon Gang Tae. Sang In tahu kalau Munyong benar-benar menginginkan Gang Tae. Mau gimana pun Sang In harus tetap nyeret Munyong untuk pergi ke Seoul untuk mikirin buku barunya itu. Maka dari itu, Sang In ngehubungin Gang Tae supaya Gang Tae tetap bertahan aja ada di situ. Karena Sang In niatnya bakalan nyusulin mereka dan nyeret Munyong pulang ke Seoul. Gara-gara insiden di kampanyenya Kwon Mansu, para perawat dan juga dokter kumpul di ruangan direktur. Karena mereka yakin kalau Kwon Mansu bakalan bertindak karena dia kehilangan jabatannya. Sebagian dari mereka ngasih saran supaya direktur mecat Munyong aja, tapi direktur bakalan memikirkannya lagi sembari nunggu keadaan pasien. Direktur juga tahu kalau Juri itu temenan sama Munyong, dan pas ditanyain, Juri ngaku kalau mereka temenan dari sejak kecil. Meskipun begitu, Juri masih tetap ngasih saran untuk direktur supaya dia mecat Ko Munyong aja. Sementara Munyong sama Gang Tae lagi di perjalanan. Gang Tae nanyain kenapa Munyong gak mau ngajakin ayahnya jalan-jalan, padahal kan Munyong udah janji. Tapi menurut Munyong, janji itu bagaikan tisu lap bekas ingus yang harus dibuang. Dia sama sekali gak peduli soal janji. Munyong juga bahkan bilang kalau dia lebih suka kalau ayahnya itu mati aja. Munyong bahkan tahu kalau orang tuanya Gang Tae itu udah meninggal. Munyong juga nanyain apa penyebabnya. Dan setelah Gang Tae dengerin omongan Munyong, yang Munyong nganggep manusia itu bagaikan barang, Gang Tae langsung nyuruh Munyong untuk berhenti, dan Gang Tae keluar dari mobil Munyong. Ya, awalnya Gang Tae berharap kalau Munyong itu sama kayak cewek-cewek lain,
Tapi ternyata Munyong itu emang beda. Maka dari itu Gang Tae pergi gitu aja ninggalin Munyong. Sedangkan Munyong gak tahu apa salahnya, dan dia juga teriak-teriak di depan Gang Tae bilang kalau dia itu mencintai Gang Tae. Tapi Gang Tae benar-benar gak peduli dan pergi gitu aja. 사랑해 강태 씨. 사랑한다고. Setelah pisah, Gang Tae jemput kakaknya pulang sekolah. Sedangkan Munyong balik lagi ke kastil. Tapi di sana udah ada Sang In yang nungguin di dalam mobil. Sang In berusaha untuk ngajakin Munyong balik lagi ke Seoul. Tapi Munyong gak mau dan dia malah ngajakin Sang In untuk tinggal di kastil itu. Tapi Sang In gak mau karena kastil itu bener-bener serem banget kan. Dalam kesendirian, Munyong tiba-tiba inget sama omongan Gang Tae yang bilang kalau Munyong itu beda dari orang lain. Ternyata waktu kecil ibunya Munyong juga pernah ngomong itu. Munyong juga ingat kalau dia pernah buka pintu di sebuah ruangan bawah, dan di dalam situ ada ibunya yang udah berlumuran darah. Pulang dari kastil, Sang In kemudian mampir di kedainya Jisoo. Dia lagi mikirin cara supaya dia bisa nipu Munyong dan ngajakin Munyong balik lagi ke Seoul. Tapi nggak lama kemudian Juri datang ke situ juga. Pertama kali ngeliat Juri, Sang In bener-bener terpesona sama Juri. Di situ Juri manggil Jisoo dan duduk di sana. Dia juga pesan miras. Gang Tae sama kakaknya juga pergi ke sebuah toko untuk beli peralatan melukis. Karena Sang Tae juga dapat tugas kan untuk melukis di rumah sakit. Keesokan harinya, Gang Tae kerja seperti biasa. Tapi tiba-tiba Kwon Man-soo dan anak buahnya datang ke rumah sakit jiwa. Mereka semua langsung masuk ke ruangan direktur dan mereka nyariin Munyong dan juga Gang Tae. Gang Tae tahu karena dia ada di rumah sakit itu. Tapi pas Juri mau nelpon Munyong, Gang Tae langsung nyegah. Gang Tae bilang untuk jangan pernah nelpon Munyong. Biarin Gang Tae aja yang ngadepin itu semua. 하지 마요. 절대. Setelah masuk, Kwon Man-soo nyalahin Munyong dan juga Gang Tae. Walaupun Direktur Oh Ji-wang bilang kalau kondisi Kwon Gi-do itu membaik dan bisa pulang, tapi ayahnya nggak pengen anaknya cepet pulang. Anehnya, ayahnya itu pengen Gi-do tetap ada di rumah sakit jiwa. Dan kalau rumah sakit jiwa Ok nggak mau nampung Gi-do, dia bakalan nyari rumah sakit jiwa yang lain. Karena menurut Kwon Man-soo, Kwon Gi-do itu anak yang nggak berguna. Dengar hal itu, Gang Tae langsung emosi. Gang Tae bilang kalau memang seorang anak itu harus berguna, akan lebih baik kalau nggak usah dilahirkan aja. Seketika Kwon Man-soo langsung emosi dan dia nampar Gang Tae. 낳지 말았어야지. 이 새끼가. Dan ternyata semua itu udah terekam dalam CCTV ruangan direktur. Direktur udah nggak bingung lagi nanganin masalah ini. Karena direktur mau pakai kekerasan Kwon Man-soo untuk ngancem Kwon Man-soo. Dan jika memungkinkan, direktur minta supaya Kwon Man-soo ngasih donasi ke rumah sakit jiwa Ok. Sekarang ini Sang Tae lagi ngeliat-ngeliat halaman rumah sakit jiwa. Dia memotret-motret pemandangan yang ada di situ karena dia emang mau mulai ngelukis. Pas lagi ngeliat-ngeliat dinding, Munyong datang ke situ dan dia kaget banget kan ada Munyong. Sang Tae langsung ngajakin Munyong foto-foto. Dan pas lagi foto-foto, Juri tiba-tiba dateng. Juri nanyain kenapa Munyong datang ke rumah sakit. Padahal hari itu kan Munyong gak ada jadwal untuk ngajar. Munyong kemudian ngasih tahu kalau dia datang ke situ untuk ngajakin ayahnya jalan-jalan. Gara-gara Munyong berpikir kalau Gang Tae itu marah sama Munyong gara-gara Munyong gak nempatin janji untuk ngajakin ayahnya jalan-jalan. Terus di halaman rumah sakit, Sang Tae ngelukis wajahnya Munyong. Tapi kemudian Sang Tae tuh minta bayaran sama Munyong, aneh kan? Dan gak lama kemudian Gang Tae dateng dan nyuruh kakaknya untuk pergi ke lobi nungguin Gang Tae. Tapi Sang Tae gak mau, sampai akhirnya Gang Tae marah dan ngebentak Sang Tae. 말 좀 들어 제발. Karena kakaknya gak mau pergi, Gang Tae akhirnya ngajakin Munyong untuk pergi ke suatu tempat untuk ngobrol. Ngeliat pipi Gang Tae merah, Munyong langsung nanyain siapa yang mukulin Gang Tae. Munyong benar-benar geram dan pengen bales orang itu. Tapi kemudian Gang Tae nanyain emang apa sih yang dirasain sama Munyong. Munyong itu sebenarnya gimana? Karena sebenarnya Munyong itu nggak tahu apa yang dia rasain. Menurut Gang Tae, Munyong itu cuma tong kosong yang nyaring bunyinya aja.
Gara-gara dimarahin sama Gang Tai, Sang Tai langsung ngumpet di bawah meja di dapur. Ibu Kang yang ibunya Juri yang kerja juga di rumah sakit berusaha ngebujuk Sang Tai untuk keluar dari bawah meja, tapi Sang Tai tetap kekeh dan gak mau. Sampai akhirnya Ibu Kang ngomong sama Gang Tai supaya Gang Tai pulang aja, dan soal Sang Tai biar Ibu Kang yang urus. Sedangkan Munyong yang lagi duduk di taman tiba-tiba didatengin sama Juri dan ayahnya untuk jaga-jaga. Juri bakalan jagain ayahnya Munyong selama Munyong ngajakin ayahnya itu jalan-jalan. Tapi belum sampai pergi, Munyong bisikin ke kuping ayahnya apakah ayahnya lupa sama Munyong. Dan setelah ngeliat wajah Munyong, ayahnya langsung nyekik Munyong gitu aja. Setelah dicekik, Munyong ngerasa sedih dan matanya berbinar-binar gitu kayak mau nangis. Tapi dia ketawa sambil berbaring gitu. Dan pas dia mau pergi dari rumah sakit, ada seseorang yang ngintipin dia. Dan orang itu bilang gak seharusnya Munyong ada di situ. Gang Tai kemudian naik bis untuk pulang, tapi di tengah perjalanan dia ngeliat Munyong lagi jalan kaki. Pas udah nyampe rumah, dia beres-beres rumah, nyuci, dan lain-lain. Dia kemudian meriksa isi tasnya Sang Tai karena waktu itu dia emang bawa tasnya. Dia ngeliat buku dongengnya Munyong yang berjudul Kisah Hidup Zombie. Dia kemudian iseng-iseng baca buku dongeng itu, tapi ternyata isinya benar-benar menyentuh karena itu diceritakan seorang anak laki-laki yang hidupnya seperti zombie yang gak punya perasaan. Tapi suatu ketika dia bisa ngerasain kasih sayang ibunya, dia bisa ngerasain kehangatan ibunya untuk pertama kalinya. Itu semua karena pengorbanan ibunya. 따뜻하구나. Gang Tai kemudian baca kisah itu sambil nangis. Dia akhirnya keinget sama ibunya. Tapi yang dia ingat, ibunya adalah sosok yang pilih kasih. Ibunya lebih sayang Sang Tai daripada dia. Bahkan saat mereka tidur bareng, ibunya selalu meluk Sang Tai. Tapi Gang Tai dari belakang berusaha untuk meluk ibunya. Gak lama kemudian Jesu datang dan masuk. Jesu nyamperin Gang Tai karena dia dihubungin sama Juri karena dia dengar kalau Gang Tai itu habis dipukul. Dengar omongan Jesu, Gang Tai biasa-biasa aja dan tanpa respon. Tapi kemudian Jesu bilang sama Gang Tai kalau Munyong habis dicekik sama ayahnya. Dan Jesu dengar itu semua dari pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Dengar omongan Jesu, Gang Tai langsung keinget Munyong yang waktu itu lagi jalan. Gang Tai langsung pergi keluar dan minjem motornya Jesu. 좀 밖에 비워. 야, 강태야. 야. Ternyata Gang Tai nyamperin Munyong. Gang Tai langsung lepas jaketnya dan dipakein ke Munyong. Seketika Munyong langsung lemes dan ada di pelukan Gang Tai.